Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kemarin murojaah kita selesai dari surat Al-Masad, Al-Lahab, Tabbat Yada. Berarti kita lanjut murojaah di surat apa? An-Nasr. An-Nasr artinya apa ya? Pertolongan. Ini diambil dari kata Nasr pada ayat pertama. Ada kisah menarik tentang An-Nasr ini. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini diantara kebiasaan beliau itu musyawarah ya. Musyawarah. Nah, suatu momen musyawarah, dan beliau itu musyawarah biasanya dengan para ahlu badar. Ahlu badar tahu ya? Apa ahlu badar? Ahlu badar itu para sahabat yang ikut berperang di Badar. Mereka kan posisinya spesial, ya, dari segi keimanan, dari segi kesenioran, gitu. Nah, suatu ketika Umar ibn Khattab itu lagi kayak rapat musyawarah dengan para ahlul badar. Otomatis ahlul badar ini orang-orang secara usia juga ya senior lah. Suatu ketika kok Umar ibn Khattab itu membawa sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, salah satu yang hadir dari Ahlul Badr itu berkata gini, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, itu, kami juga punya anak seusia ini Abdullah bin Abbas itu. Karena Abdullah bin Abbas ini kan sahabat junior, masih muda. Tapi kami juga nggak bawa anak kami kok itu. Sebagaimana kamu bawa siapa? Abdullah bin Abbas ini. Abdullah bin Abbas. Nah, Ibnu Abbas bercerita, saya paham maksud Umar membawa saya itu. Bahwasanya Umar itu ingin memperlihatkan sesuatu kepada Ahlu Badar ini. Suatu ketika Umar bertanya kepada para Ahlu Badar ini, tahu nggak kalian kandungan dari surat An-Nasr ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sebagian para sahabat Ahlu Badar itu menjawab, ya kami tahu. Kandungan surat tersebut adalah pertama kabar tentang penaklukan yang semakin dekat. Fat ya, penaklukan Mekah, penaklukan sebuah negeri, dalam hal ini Mekah. Kemudian juga kabar yang berisi perintah. Kabar pertama penaklukan, kabar kedua masuknya manusia ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Kemudian perintah untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti sebagaimana apa yang nampak di surat ini kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Berarti ini kabar tentang apa? Penaklukan, pertolongan. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kabar tentang apa? Banyak bertasbih kepada Allah. Banyak manusia yang akan masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini perintah tentang apa? Banyak bertasbih dan memuji Allah dan beristighfar serta perintah bertaubat ya. Istighfar ini perintah bertaubat. Terus Umar tanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah seperti ini penafsirannya? Apakah seperti ini penafsirannya? Maka Ibnu Abbas menjawab tidak. Bukan seperti itu. Penafsirannya adalah wafatnya Rasul semakin dekat. Waktu wafatnya Rasul semakin
dekat. Duh, dari mana apa ada tulisan di sini? Ada enggak? Kok bisanya Ibnu Abbas bilang wafatnya Rasul itu semakin dekat? Dari tafsirannya. Idza ja'a nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Ini kan menuju chapter terakhir. Ya. Karena Mekah ini kan memiliki posisi penting. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia datang berbondong-bondong. Ini juga tanda-tanda menuju chapter terakhir fase dakwah Rasulullah SAW. Ditambah lagi ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, untuk banyak-banyak memohon ampun, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa Rasulullah SAW akan segera wafat. Dan surat ini termasuk surat apa? Madaniyah. Termasuk surat Madaniyah. Iya, Madinah. Maksudnya turun setelah hijrah. Jadi yang perlu kita tahu antara Makkiyah dan Madaniyah itu bukan turunnya di Mekah, bukan turunnya di Madinah, tapi fasenya. Loh, yang Makkiyah itu turun di fase dakwah Mekah sebelum hijrah. Kalau Madaniyah berarti sesudah hijrah. Nggak mesti harus turun di Madinahnya. Kayak contoh surat ini nih. Turunnya di mana coba? Mekah. Itu di pertengahan hari tasyrik. Di saat haji wada. Makanya setelah turun surat ini, Rasul paham bentar lagi beliau wafat, beliau ngumpulin kaum muslimin dan beliau khutbah. Ini khutbah yang legendaris. Yang diantara itu beliau meminta persaksian manusia, apakah sudah aku sampaikan semuanya? Gitu. Apakah risalah ini sudah aku sampaikan semuanya? Maka para sahabat menjawab, iya. Itu sampai diulang oleh Rasul 3 kali. Bahwa Rasul itu benar-benar telah menyampaikan tugas beliau sebagai Rasul, menyampaikan agama Islam, menyampaikan risalah Islam. Ketika para sahabat telah mengatakan, iya, telah engkau sampaikan semua ya Rasul, maka Rasul sambil mengarahkan jari beliau ke atas, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menunaikan tugasku untuk menyampaikan risalah. Aku telah menyampaikan tugasku sebagai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini surat An-Nasr. Nah, jadi ini diantara kisah tentang surat An-Nasr ini. Baik, sekarang kita baca untuk Waalaikumsalam surat An-Nasr ini. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Sekarang ayat pertama. Ada apa aja di situ? Idza matawi jaa mad wajib nasrullahi wal fath. Allahnya ini Allah apa? Syamsiyah. Wal fath Qamariyah. Wa ra'aitan nas an-nas alnya apa? Syamsiyah. Terus nunnya ada apa di situ? Gunnah. Kemudian setelah gunnah ada apa lagi di nun? Apa berarti? Matofi'i. Yadkhuluna, ada apa di sini? Qalqalah, terus matofi'i. Fi dini, ada apa? Matofi'i. Fi dinillahi alnya Syamsiyah. Allah matofi'i. Ya, ini untuk kekhususan lafaz Allah ada matofi'i tapi nggak ketulis ya. Kayak Ar-Rahman.
Ar-Rahman juga gitu tuh. Ini karena ngikutin Rasem Utsmani. Afwaja, afwa ada apa nih? Matobi. Afwaja, apa ini? Mat apa? Ahsan. Mat, ayo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada nggak di situ? Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya? Ada apa nggak? Ada apa nggak? Bersih. Innahu ada apa di situ? Huna. Kenapa? Nun tasdid. Terus ada mad nggak? Mad apa itu? Watsilah qasirah. Ya, ada ha domir dan sebelumnya huruf berharokat, huruf hidup. Oke. Kalau ha domir sebelumnya huruf mati, maka dia nggak panjang, pendek. Contohnya fihi, ya itu pendek karena sebelumnya huruf mati. Karena apa ini? Mati. Tawa, mati ba, mati wa. Oke. Sekarang Pak Ariki ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Tayyib, ahsan, mumtaz. Catatan untuk di tawwaba. Ini kira-kira ditahan apa enggak? Tidak. Hah? Tidak. Ditahan apa enggak? Tidak langsung. Ditahan apa enggak, Pak Riki? Ditahan ada tasdidnya. Ditahan karena tasdid. Oke. Tasdid selain nun sama mim enggak ditahan. Tapi itu tetap seakan-akan dua huruf. Tawwa, tapi enggak tanpa ditahan. Tawwaba enggak ditahan. Jadi selain nun Nun sama mim ditahan karena dia gunnah. Oke. Untuk bacaannya Anasrullah, Allah itu kan tasydid. Sama tadi, pokoknya selain nun dan mim ketika itu bertasydid itu enggak ditahan ya. Karena saya tadi lihat Anasrung gitu ya. Terus yang kedua, mim sukun itu enggak ditahan juga. Bihamdi rabbika yang tadi saya dengar itu biham itu saya ada momen-momen saya dengar ada momen ketahan ya. Terus wastaghfir itu kan di akhir ada huruf ha ya setelah roh sukun. Nah itu juga tadi kok kayak kurang kebaca, kayak mencoba di wastaghfir berhenti di situ. Enggak, hanya tetap tapi dia sukun wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke, itu aja. Oke. Masih ada beberapa bagian yang kurang itmamul harokat di a. Iya. Kayak Allah ya. Idza jaa. Kalau ja sih enggak terlalu kelihatan ya. Yang kadang-kadang kelihatan itu kan kayak di lam. Ya, idza jaa nasrullah. Ini kalau dia kurang buka kesannya kayak Anasrullahi wal fath. Kalau bukan Anasrullahi wal fath. Itu aja itmamul harokat di fathah. Itu lebih di ibhanya. Oh iya. Tayyib, amma ana wa ra'aitu annaka tahtaju ila tahsin fi makhraji harfi adzal. Adzal. Fa innaha takhruj min tarfi lisan hina ma'a tarfi as-sanaya al-ulya. ذا فالصوت مثل هذا ذا بفتح الفم ذا وبإصفار اللسان ذا لأن حرف الذا والظاء والساء تخرج من مكان واحد من مخرج واحد وهو طرف اللسان وطرف الثنايا العليا هنا إلى أن هناك فرق بين مخرج ذا والساء والظاء
Fadha wasa fi namatin wahid bi isfali al-lisan dha al-dhahru lisan dhahru lisan musfal dha fa amma dha hadha bi i'la'i isti'la'i dhahri lisan dha hunaka farq faqat fi dhahri lisan fa wa dha dha sa dha dha adrakta أي فقد في الذال هذا أما في الآخر إن شاء الله كويس يا جيد إن شاء الله طيب oke ada dua catatan. Pertama di mad apa itu mad wajib mutasilnya ya, kayaknya kalau tadi saya perhatikan itu agak sedikit panjangan. Masya Allah gini saya ambil nih. Jazakallah ya. Berapa panjangnya mad wajib? Kisaran 4, 5 ya. Kisaran 4, 5. Kalau tadi saya lihat kayaknya sampai 7 deh. Makanya kita perlu, kalau misalkan masih sulit untuk mengukur, tidak apa-apa pakai tangan aja. Tangan bisa dengan qobad dan hil. 1, 2, 3, 4 atau ketukan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya pribadi enaknya gini. Nah ini enak nih. Nah itu nggak apa-apa kita biasain. Nanti lama-lama itu mendarah daging. Insya Allah secara feeling itu insya Allah dapat itu. Meskipun ya mungkin kadang kurang sedikit atau lebih sedikit itu nggak masalah. Tapi kalau agak kepanjangan itu pasti akan kerasa di telinga. Pasti akan kerasa. Itu jadi di mad wajib. Karena kalau sampai kelewatan ya ini memang harus diperhatikan. Makanya kori-kori di Indonesia itu kan Masya Allah bagus-bagus suaranya. Suaranya bagus. Tapi ada beberapa momen mereka itu panjang banget. Suaranya bagus-bagus Masya Allah. Bagus-bagus, itu hukum tajwidnya juga ini. Tapi kalau untuk dipanjang itu kadang-kadang ada yang panjang banget. Terus di mahraj ya, wastagh itu untuk lebih dibiasain lagi. Wastaghfir. Oke. Pertama tadi madnya over juga ya. Di idza. Idza ini mad apa? Tapi berapa panjangnya? 2. Kalau tadi saya lihat ada sampai hampir 4 ya. Hampir 4. Itu pertama. Terus kedua, Pak Saiful ini masih untuk yang ro'ai, yang ai ini, ya, masih ke lari ya. Waro'ai tan ai. Kan ya itu, ai, ya sukun jadi ro'ai. Bukan ro'ai. Jadi kayak ada suara nya. Waro'ai tan. Terus tadi hanya juga agak kedengeran di wastaghfir. Oke. Monggo next. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Oke, Masya Allah. No comment. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Oke, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi kita tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Sebelum kita masuk atau melanjutkan materi,
ada sedikit motivasi ya. Ada sedikit motivasi agar kita bisa untuk terus membiasakan diri kita meluangkan waktu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi kita berusaha membaca Al-Quran itu jangan kalau ada waktu. Tapi apa? Meluangkan waktu. Kalau setiap waktu bisa ya Masya Allah. Tapi jangan jadi kalau ada waktu baca, kalau enggak ya jangan. Tidak seperti itu, tapi kita harus membuat porsi tersendiri, menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena banyak sekali keutamaan yang berhubungan dengan Al-Quran. Sebagaimana sepertinya dulu juga pernah saya sampaikan di forum ini, di antaranya itu segala sesuatu yang berkaitan, yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan menjadi apa? Mulia, akan menjadi tinggi. Iya enggak? Betul. Karena realita berkata demikian. Ketika kita ditanya malaikat itu ada berapa? Kalau yang nama-namanya kita ketahui di antaranya yang biasa kita hafal ya. Tapi kalau ada berapa? Banyak banget. Wa may ya'lamu junuda rabbika illa, tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah kecuali Allah. Para malaikat itu banyak banget. Cuman pertanyaan berikutnya, dari sekian banyak malaikat pasti ada yang paling mulia kan? Ya, siapa? Sepakat? Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dari sekian banyak malaikat. Sebabnya apa? Karena Al-Quran. Berikutnya, Nabi ada berapa? Banyak banget. Nabi Rasul itu banyak banget. Tapi nama-nama yang di awal berapa? Di antara itu 25 itu. Terus pertanyaan berikutnya, siapa Nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Berikutnya, kaum atau umat itu kan banyak. Kaum atau umat yang paling mulia itu kaum atau umat yang mana? Umat Nabi Muhammad. Sahabat ini menjadi golongan yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin. Ini secara umum umatnya Nabi Muhammad, wabil khusus para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian bulan ada berapa? 12. Paling mulia Ramadan. Ramadan. Bahkan ini apa? Al-Quran. Ini kalau seandainya kertas kosong, bentuknya kayak gini, tapi nggak ada tulisannya ya, dijilid kertas kosong, kita letakkan di bawah, biasa aja. Ketika di dalamnya ada tulisan kayak gini, diletakkan di bawah, nggak boleh. Kenapa? Karena mulia, paling nggak harus kalau kita numpuk itu adabnya yang paling atas. Karena apa? Semua itu karena Al-Quran. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita bertanya atau kita
menyadari aku kok kayaknya pengen baca Quran gitu. Tapi kok susah. Udah niat gagal terus gitu. Kenapa? Di antara sebabnya itu kita juga harus memperbaiki diri. Banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kita bersihkan hati kita. Karena bisa jadi saat itu hati kita itu kotor. Kita lagi bergelimang dosa. Masing-masing kita yang lebih tahu lah. Masing-masing kita yang lebih tahu. Seperti apa kita. Apa sedang bergelimang maksiatkah? Apa hubungan kita dengan Allah sedang baikkah? Masing-masing kita lebih tahu. Tapi poinnya adalah kita berusaha agar kita hatinya itu bersih. Karena hati yang bersih itu akan mendorong diri kita untuk pengen baca Quran, untuk pengen gak jauh dari Al-Quran. Entah itu dengan cara menghafal, entah itu dengan cara membaca. Karena ada kata-kata bagus. Kalau tidak salah kata-kata ini dinisbatkan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata-katanya berbunyi, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an." Ada yang tahu artinya? Tidak? Ini kan para senior di Arab Saudi nih. Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an. Maka tidak akan terhalang dari hampir 70% lah. Ahsan. Kalau seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Kalau nggak kenyang berarti apa? Pengen terus untuk baca Al-Quran. Ini jadi di antara salah satu motivasi tips untuk agar kita bisa memperbanyak porsi untuk membaca Al-Quran adalah kita berusaha tazkiyatun nufus, membersihkan diri kita dari kemaksiatan, perbaiki niat kita, jauhi kemaksiatan, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita merasakan masih berat juga, yakinlah berat itu tuh hanya di awal. Insya Allah seiring taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karena kebiasaan yang kita paksa, insya Allah itu lama-lama akan menjadi ringan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Makhraj kita sekarang adalah makhraj ujung lidah dengan gigi seri bawah. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Ada 3 huruf yang keluar dari sini. Itu huruf so, huruf sad, huruf sin, dan huruf zai. So, sin, zai. So, sin, zai. Anggaplah ini gigi seri kita bagian bawah. Oke. Ini ujung lidah. Kita taruh sini. Set. Ini makhrajnya. So, sin, zai. So, sad, sin, zai. So, sa, za. Kemudian kita perlu perhatikan untuk huruf so, ketika kita mengucapkan, punggung lidah kita itu diangkat. So, ini yang dengan mengangkatnya lidah, maka suara akan jadi tebal. Jadi seakan-akan suaranya kayak ada o, tapi itu bukan o, tapi so. So, itu hanya sa. Ya, cuman karena punggungnya diangkat jadi so. Oke. Punggung lidah diangkat. So. Untuk sa dan za itu punggung lidah didatarkan. Sa, za. Oke.
Oke. Nah, sekarang kita praktekkan so. So, si, su. So, si, su. So, ingat, so. Jangan monyong. Jangan maju. So, buka. So, si, su. Kalau su memang maju. Doma. So, si, su. Bas, ini sukun. Bas, bas. So, si, su, bas. So, si, su, bas. Su, song, soni, sos, na, minal, musni, masi, song, soni, so. Kita sambil praktekkan hukum tajwid boleh lah. Ikhfanya dipraktekkan. Ya. Ketika tanwin ketemu huruf so. So, si, su, bas. Su, song, soni, sos, na, minal, musni, masi, song, soni, so. 1, 2, 3. Ini semuanya udah masuk grup ya? Ada yang belum? Yang belum bisa masuk grup karena di grup itu ada PDF bukunya. Ya, yang bisa dijadikan acuan untuk belajar kita. Di situ ada, nanti bisa dibuka. Coba bareng-bareng. So. So. Tempat keluarnya di mana? Ujung lidah. Berarti kan ada poin di sini, ada 2 poin. Pertama ujung lidah. Yang kedua, bukan. Gigi seri bawah. Ujung lidah dengan apa? Gigi seri atas apa bawah? Bawah ya? Bawah. Oke. Jadi ada 2 poin. Pertama, ujung lidah. Kedua, gigi seri bawah. So. So. Poin ketiga untuk so, lidahnya diangkat. So. So. Si. 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 Su. Su. So, si, su. So, si, su. Bas. 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 So, si, su, bas. Su, song. Soni, sos, na. Minal, musni. Masi, song. Soni, so. So, si, su, bas. Su, song, soni, sos, na. Minal, musni, masi, song, soni, so. So, si, su, bas. So, si, su, bas. So, si, su, bas. Nah, ini sod. Ya, ini makhraj huruf sod. Berarti 2 poin secara umum, 1 poin secara khusus. 2 poin umumnya ujung lidah, gigi seri bawah. 1 poin khususnya punggung lidah diangkat. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk hari ini kita yang berhasil kita bahas pertama adalah makhrajnya. Itu makhraj apa?
Ujung lidah. Kalau kita bicara makhraj berarti kita bicara tempat ya. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Kemudian praktek kita hari ini adalah huruf shad. Yang mana makhrajnya adalah ujung lidah dengan gigi seri bawah. Huruf yang berhasil kita praktekkan hari ini adalah huruf shad. Ya. Coba untuk terakhir, so, si, su, bas. Lengkapin sampai akhir. 1, 2, 3. Su, son, son. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.